Pak Andis. Sudah hadir, Pak? Sudah bisa dimulai? Oke, sambil diingatkan teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Jikalau ada kendala, nanti bisa disampaikan di room chat-nya. Jika minta izin dulu. Sapa dulu pemateri kita pada hari ini, Pak Profesor Dr. Andis Firdaus, MAG. Gimana Pak Andis, sudah hadir, Bapak? Ya, siap. Oke, alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kalian sehat-sehat? Ya, alhamdulillah, Pak. Ada sehat semua. Balik. Kalau gitu Rizky buka dulu ya, Pak dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga hadir walaupun bertatap maya dalam melaksanakan pekanan duha yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andis Firdaus, MAG, selaku pemateri kita pada hari ini, yang saya banggakan teman-teman semua dari 4 fakultas ya, prodi yang berbeda-beda yang hadir di room 2 kali ini. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat dan semangat menuntut ilmu, dan apa yang kita niatkan pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan kita, kegiatan pekanan duha pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan ya teman-teman, saya Muhammad Rizky Syaputra, di sini sebagai MC dan akan memandu jalannya kegiatan pekanan duha PAI kali ini. Yang mana untuk pada pekanan kali ini, itu kita membawa tema yaitu masjid sebagai pembinaan umat. Masjid sebagai pembinaan umat. Nah, diharapkan teman-teman semua bisa menyiapkan alat tulisnya, bisa menyiapkan kebutuhan resumenya nanti, karena nanti kita akan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh materi kita. Dan tidak lupa untuk teman-teman yang belum menyesuaikan format nama, yang belum mengaktifkan kamera, bisa disesuaikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai ya, pematerian sebelumnya ingin ngecek semangat teman-teman semua nih. Sudah pada kenal belum dengan jargon tutorial? Belum Kak. Belum ya? Belum, Kak. Belum. Oke, siap. Kalau biasanya offline kita menggemakan Al-Furqan, di sini kita gemakan Zoom ya dengan jargon tutorial. Jadi kalau saya bilang tutorial, teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Coba di room chat ya. Kalau saya bilang tutorial, teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Oke, bisa di open mic dulu semuanya, biar suaranya ya. Oke. Tutorial. Cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Sambil pakai gerakan juga ya, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Kita tes sekali lagi. Buktikan semangat teman-teman sudah siap di pekanan duha pada hari ini. Tutorial. Cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Oke, artinya teman-teman sudah semangat ya, sudah semangat dan antusias untuk melaksanakan pekanan duha kali ini. Untuk itu, sebelum saya serahkan kepada pemateri, boleh teman-teman tulis huruf R di kolom chat, pertanda bahwa teman-teman sudah ready menjalankan pekanan duha dan mendengarkan pematerian pada hari ini. Dari itu, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Profesor Dr. Andis Firdaus, ya, selaku materi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada man fi ilmillahi salatan da'atan fi dawami killahi amma ba'd. Allahumma ja'al salawatika abada wa anma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadla wa hadada ala ashrafil khalaiqil insaniyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudara, para peserta tutorial yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan bahagia. Saya ingin menyampaikan materi yang diberikan oleh panitia, yaitu masjid sebagai pembinaan umat. Masjid sebagai pembinaan umat itu hanya terjadi pada zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, orang membina umat itu sudah berada di luar. Ini bahan diskusi saya begitu. Anda nanti boleh berpendapat asal ada argumennya. Saya sudah melanglang buana untuk melihat, meneliti tentang masjid ini. Ternyata masjid hanya pembinaan umatnya itu sangat jarang dilakukan oleh Nabi sendiri di dalam masjid, tapi lebih banyaknya itu adalah di luar. Karena di masjid itu hanya memberikan penjelasan-penjelasan tertentu di salat Jumat dengan khatibnya sebagai khatib, kemudian di salat Id kalau ada di dalam waktu tidak hujan, tidak panas begitu, kemudian tidak ada cuaca yang memberatkan, untuk itu sholat Id pun di luar dan akan dilakukan oleh Rasulullah di tempat yang lebih luas. Begitu, itu membina. Jadi Rasulullah membina umat dengan cara berceramah, atau sekarang itu ya namanya khutbah, itu hanya sedikit dilakukan dalam masjid. Tambah juga kalau ada sekali-kali gempa umpamanya, gerhana, itu juga ada khutbah. Nah, Rasulullah itu tidak sering berbicara secara umum, tetapi lebih membina umatnya dengan perilaku, tindakan, dan perkataan beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan dalam pendidikan, apalagi formal. Waktu itu tidak ada pendidikan formal seperti sekarang. Di zaman Nabi tidak ada. Tulis-menulis saja tidak ada. Tulis baca itu tidak ada. Al-Quran turun dari Allah itu Nabi hanya menyampaikan saja. Dan itu jarang sekali yang turun di masjid lagi. Kebanyakannya ya di rumahnya, di tempat-tempat lain, di perjalanan, di lembah, di gunung, di mana begitu. Itu Rasulullah itu kehidupannya di mana-mana begitu. Tidak harus selalu di masjid saja. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu, di masjid itu sangat sulit. Waktu beliau 13 tahun di Mekah begitu, di Mekah. Itu seolah-olah dilarang oleh kaum Quraisy, karena mereka selalu kalau di zaman sekarang membuli Nabi Muhammad karena menjadi nabi dan jadi rasul begitu. Dan Masjid Nabawi di Mekah itu, Masjid Mekah itu maksudnya Masjidil Haram di Mekah itu bukan sebagai pusat. Nah, ini bukan sebagai pusat kiblatnya Nabi Muhammad. Selama 13 tahun pusat
kiblatnya Nabi Muhammad. Bahkan setelah hijrah pun ke Madinah, Rasulullah masih memusatkan perhatian ibadah salatnya, kalau harus salat itu atau berdoa itu hanya menghadap ke wilayah utara, yaitu kita kenal sekarang ini Yerusalem atau Masjidil Aqsa gitu. Nah ini jadi arahnya ke sana. Walaupun Nabi Muhammad saat itu di Mekah itu belum pernah pergi ke Yerusalem, kecuali di akhir kehidupan beliau, Isra Mi'rajnya itu di akhir kehidupan beliau di tahun ke-11 begitu pergi Isra Mi'raj ya. Isra ke Masjidil Aqsa-nya, kemudian Mi'raj gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi saya tidak akan panjang lebar ini karena Anda yang harus bertanya dan persiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaan Anda supaya bisa saya mendapatkan respon interaksi kita gitu ya. Interaksi kita yang paling bagus begitu menurut saya. Jadi ada respon interaksi kita di sini dan mungkin juga tempat-tempat yang lain. Biasanya saya mempunyai tempat saya bicara setiap hari itu di jam 11 sampai zuhur begitu, itu di Masjid Al-Furqan. Namun sekarang masjid kita, Masjid UPI ini seolah-olah kan kampusnya saja sendiri tidak harus didatangi oleh para dosen dan para mahasiswa. Sehingga kuliah kita pun berada di luar masjid, di luar kampus begitu sekarang ini, dan dengan cara yang seperti ini. Dan cara yang seperti ini. Tutorial itu dari sejak saya mahasiswa memang disengaja diciptakan oleh kami yang mahasiswa dan dosen waktu itu untuk menciptakan kecintaan para mahasiswa terhadap masjid sehingga harus duduk di dalam masjid. Nah sekarang pembinaannya tidak, malahan sekarang justru pembinaan kita tutorial itu menggunakan Zoom seperti ini, begitu. Zoom seperti ini, jadi tatap maya saja kita, tidak tatap muka bersama-sama di masjid itu, ya, tidak. Jadi masjid kita sekarang ini ditinggalkan oleh sebagian besar yang tidak pernah meninggalkan kepada muazin. Nah, seperti juga dulu saya tidak pernah meninggalkan masjid karena muazin, gitu. Sekarang jadi orang yang tukang azan begitu di situ, teriak-teriak memanggil orang salat. Nah, itu yang terjadi di Mekah ya, yang terjadi di Mekah. Saya lihat ingin pakai sejarah supaya bisa. Nah, di waktu di Madinah itu, di Mekah itu, walaupun Nabi berada di Masjidil Haram dekat Ka'bah, tapi menghadapnya tidak ke Ka'bah untuk berdoanya, tetapi menghadap ke Yerusalem. Ya, sekali-kali bisa menghadap ke Ka'bah juga. So, Ka'bah juga adalah tempat yang dihormati oleh Rasulullah. Namun Allah memerintahkannya menghadap ke Yerusalem waktu itu. Gitu. Jadi masjidnya bukan Masjidil Haramnya. Ini Masjidil Haram juga sebagai sebuah tempat suci dari sejak Nabi Ibrahim. Ya. Nah, setelah Nabi meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah, itu salat di Madinah pun awal-awalnya masih terus menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah kemudian diubah oleh Allah, diperintahkan untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun sekarang berada, kalian ini harus menghadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram, begitu. Nah, ini ke tengah-tengahnya begitu, misalnya ke Ka'bah itu. Nah, Nabi saat itu pun sebenarnya ya sudah Nabi sudah membangun masjid di Madinah, dan awalnya masjid itu menghadap ke Yerusalem, tapi kemudian karena ke Yerusalem itu dari Madinah menghadapnya ke arah utara,
Sedangkan ke Mekah itu menghadap ke arah selatan, jadi balik begitu. Balik itu. Ada balik arah gitu. Salatnya sudah ada, fardu salat yang diturunkan Isra Mi'raj itu. Nah, menghadap selatan gitu ya. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang melihat Nabi begitu menghadap ke selatan, ada yang beberapa yang menolak karena seolah-olah Muhammad itu sebagai Nabi Rasul yang walaupun tidak diikuti oleh mereka, tadinya berpihak kepada Yahudi Nasrani, sekarang tidak berpihak kepada Yahudi dan Nasrani, begitu karena Yerusalem ditinggalkan oleh mereka. Nah, tapi Nabi punya perintah dari Allah itu, kemudian melaksanakan sendiri yang diperintahkannya itu, begitu. Nah, dan masjidnya pun akhirnya berbalik arah gitu ya. Maksudnya salat atau tempat salatnya yang tadinya di depannya itu adalah di depan di sebelah utara, kemudian pindah jadi ke sebelah selatan. Gitu. Dan dimulai di waktu asar, yang waktu itu nabinya tidak berada di Madinah, tetapi sedang berada di masjidnya yang sekarang disebut Masjid Qiblatain di Kuba ya. Nah ini itu. Nah, gimana pembinaannya? Saya sudah sebutkan tadi, di masjid itu setelah dan sebelum waktu-waktu salat Nabi, itu beliau ya melakukan tindakan-tindakan yang berbau, atau bukan berbau, yang ibadah mahdhahnya, ada zikirnya, ada salatnya, ada salat lagi, tapi salat Nabi itu sebenarnya tidak dilakukan seluruhnya di dalam masjid, dan jarang sekali Nabi sholat sebelum sholat itu di masjid, sebelum sholat fardu itu di masjid, tapi di rumahnya, karena rumahnya sangat berdekatan dan satu dinding dengan Nabi, dengan itu maka beliau itu di rumah. Kemudian kalau sudah selesai juga pulang ke rumah, tidak kelihatan ada sholat setelah sholat Jumatnya itu, setelah sholat fardu yang Nabi itu dilakukan dan begitulah dilakukan di masjid, tapi dilakukan di rumah atau di tempat-tempat lain. Kalau beliau keluar masjid tidak langsung ke rumah begitu. Nabi melakukan salat ba'da salat fardu itu di luar rumah. Nah, begitulah Nabi memberikan contohnya, dan inilah membina umatnya begitu. Lebih banyak Nabi membina umat karena umat itu dibinanya bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah, tapi keseluruhan hidupnya. Bahkan prioritas dari Nabi itu bukan kalau itu berdempetan dengan kebutuhan manusia, begitu, maka ibadah mahdhah bisa dibelakangkan. Jadi yang didahulukan adalah yang diprioritaskan adalah kemanusiaannya itu sendiri. Gitu. Jadi bagi Nabi sebenarnya prioritas utama itu adalah kemanusiaannya. Walaupun Nabi memang selalu mencontohkan beribadah ya, tapi ibadah itu bisa ditangguhkan pada saat beliau sendiri atau umatnya membutuhkan kemanusiaan lebih didahulukan atau sudah tersedia begitu. Contohnya kalau terjadi panas terik begitu atau hujan, itu kebutuhan manusia itu terhalangi oleh hujan dan begitu. Nah, maka azan pun tidak memanggil salatnya dengan hayya ala shalah, mari kita salat, atau hayyu orang salat, itu tidak begitu. Tetapi Nabi merintahkannya salatlah kalian di rumah kalian, begitu. Dan muazzinnya atau bilalnya itu diperintahkan untuk memanggil salatnya begitu. Mengapa begitu? Karena kemanusiaan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ibadah harus berada di masjid. Nah, karena itu Nabi memberitakan ada dua kata yang ditangkap oleh para sahabat, yaitu shollu fi rihalikum. Nah, salatlah kalian di tempat istirahat kalian, di tempat rumah-rumah kasih kalian.
atau shollu fi buyutikum gitu ya. Nah, ini untuk mengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falahnya itu. Nah, itu hayya 'alal falahnya mungkin tidak diganti ya. Ya, tentu tidak diganti, maaf. Tapi yang diganti adalah hayya 'alas shalahnya. Dan beberapa tempat di Timur Tengah yang saya alami, memang orang suka mengatakan gitu kalau ada halangan untuk kemanusiaan. Jadi diprioritaskan kemanusiaannya dulu, salatlah di rumah ya, kalian, begitu shollu fi buyutikum. Seperti waktu saya tinggal di Timur Tengah selama 6 tahun itu, kalau ada turun salju, ada hujan, atau ada angin yang besar sekali yang menghalangi kita jadi repot-repot untuk pergi ke masjid. Nah, maka kemudian beliau begitu katakan. Sekarang juga sebetulnya ada penghalangnya di zaman pandemi kita sekarang ini, ada penghalangnya. Nah, itu kemanusiaan harus diutamakan, maka pemerintah pun kita atau dunia begitu, bukan hanya pemerintah, dunia yang dari WHO gitu, dari PBB itu memerintahkan untuk tidak banyak berkumpul di tempat-tempat itu, termasuk tempat ibadah, yaitu masjid juga akhirnya harus ditinggalkan lebih dahulu sebagai prioritas untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan umat siapapun, dan tidak tergantung kepada agamanya. Agamanya apapun bisa termasuk Muslim begitu. Bahkan Mekah juga ditinggalkan orang begitu ya. Mekah, Madinah gitu, masjid-masjid besar itu juga harus ditinggalkan. Bahkan mungkin harus menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun sekarang sudah mulai dibuka sebetulnya karena sudah agak kondusif di Masjidil Haram dan Nabi dan di Masjid Nabi Madinah begitu, dengan cara menjaga protokol kesehatan, artinya jaraknya kalau di sana itu kira-kira 2 meteran lah orang-orang untuk salat jamaah begitu, dan dilakukan begitu. Nah, termasuk haji juga kemarin itu kan memprioritaskan dulu kemanusiaan, maka haji hanya boleh dilakukan dengan protokol kesehatan, dan karena itu haji dilakukan oleh pemerintahan Saudi itu hanya untuk orang-orang yang berada di dalam negara kerajaan gitu, Saudi. Nah, sehingga orang-orang tertentu, orang asing pun hanya yang berada di sana yang boleh begitu. Nah, ini artinya seperti juga dulu membina umat itu tidak harus hanya masalah-masalah ibadah mahdhah di masjid begitu, tapi ternyata di luar masjid pun begitu ya, bisa membina umat. Jadi kebanyakannya sih membina umat itu di luar masjid. Walaupun orang sekarang itu masjid sebagai pembinaan umat, soalnya apalagi sebagai pusat pembinaan umat, itu tampaknya tidak seperti yang digambarkan oleh kita begitu ya. Karena pemerintahan pun tidak berada di masjid dari sejak kapanpun begitu. Tapi masjid itu memang namanya juga masjid ya, masjid begitu. Kita disebut masjid atau apalah gitu namanya, itu artinya tempat sujud. Nah, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari kata sajada yasjudu, sujudan. Nah, nama tempatnya masjid. Nah, walaupun agak berbeda dengan dari standar bahasa Arab umumnya yang harus jad gitu, tapi jadi masjid. Memang ini agak dengan alasan tertentu tentang kebahasaan. Anda harus tahu barangkali dari bahasa ya, harus tahunya. Mungkin orang-orang dari jurusan bahasa Arab memahami ini kenapa jadi masjid gitu, tidak masjid jadi masjid gitu. Nah, di dalam Al-Quran kata masjid itu ada 4 tempat begitu, ada 4 ayat, tetapi kemudian al-masjid gitu itu ada 14 gitu. Kemudian ada masajid itu ada berapalah gitu. Nah, ini dalam bentuk jamaknya. Di Quran itu ada, tetapi tempat pusat ekonomi ada yang mengatakan begitu di masjid, enggak juga.
Ini juga saya bantah lah kalau memang pusat ekonomi di masjid gitu ya. Bahkan di Indonesia itu ke masjid itu sudah pusat ekonomi itu dekat masjid boleh begitu. Karena itu kalau di Indonesia dari masa lampau, dari zaman para wali dulu itu tempat yang menjadi pusat ibadah ya di masjid, pusat pemerintahan di pinggirnya, biasanya ada alun-alun, tempat luas gitu. Di alun-alun itu ada masjid di sebelah barat, kemudian di sebelah selatan ada pusat pemerintahan, pendopo atau kabupaten atau provinsi begitu. Begitu seperti di Bandung juga begitu ya. Itu warisan zaman dulu ya. Kemudian ada pasar itu. Nah, kemudian setelah pasar itu ada penjara biasanya untuk menghukum begitu ya. Ada penjara. Di Indonesia sudah begitu itu. Karena itu pusatnya sebenarnya bukan pusat dalam masjid, itu tempatnya saja yang menjadi pusat. Itu pusat ibadah, tapi kemudian di luar. Kenapa begitu? Karena Al-Qur'annya pun menggambarkannya begitu. Kalau hari Jumat datang, maka dipanggillah ke dalam masjid. Kalau sudah selesai silakan bertebaran lagi di muka bumi ini untuk berjualan untuk apa-apa. Jadi suruh keluar malahan gitu ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Begitulah ayatnya. Kalau kalian sudah dipanggil gitu dari masjid, nah itu makanya ada bahasanya dipanggil, nudia, dipanggil. Nah, kalau tidak dipanggil ya seperti tadi, jangan sholat di masjid gitu ya. Seperti gitu, tidak dipanggil artinya. Makanya manggilnya adalah shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Itu tidak dipanggil namanya. Nah, tidak nudia. Tapi ini kalau nudia, ini tentunya karena melihat juga kemanusiaan ada enggak. Nah, jangan salah kita tampaknya harus begitu. Jadi kalau tidak dipanggil atau memang kesulitan untuk mendapatkan panggilan itu bukan kesulitan ya, tidak harus diikuti gitu. Karena protokol kesehatan, karena situasi tertentu, karena uzur, karena orang tua, karena sakit, karena tidak macam-macam itu tidak dipanggil artinya. Nah, kalau sudah selesai, faiza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Karena itu tinggalkan jual beli. Jadi jual beli itu di luar. Ekonomi itu di luar gitu ya. Fa idza qudiyatis salat fashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat baru silakan keluar begitu. Mencari keuntungan di luar. Bertebarlah kalian keluar masjid gitu. Jadi kalau sudah selesai baru. Nah, ini jadi saya ingin membantah saja itu yang namanya segala-gala harus dalam masjid itu enggak benar gitu ya. Oke. Nah, saya pikir itu saja dulu, ini bahan diskusi. Saya pikir sudah banyak ini, sudah 23 menit ya. Artinya 20 menit saya bicara, tapi saya tidak ingin menghabiskan waktu dengan ngomong-ngomong terus, tapi ingin diskusi lebih banyak begitu ya, sampai habis waktunya ini. Ya, kira-kira jam 10 kurang lah barangkali begitu ya nanti. Atau jam berapa lah, terserah panitia. Saya serahkan saja sekarang ini kepada moderator dari panitia tadi siapa? Pak Rizky ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Andis. Sudah lama Ya. tidak dengarkan kajian Pak Andis ya. Biasanya ya betul ya teman-teman, kalau teman-teman kita udah offline, kita di sini di Al-Furqan itu biasa sebelum zuhur rutin tuh ya, ada kajian dari Pak Andis juga, atau biasanya kalau di tutorial itu emang membangun masjidnya itu lebih terasa karena emang momentum tutorial lah yang membuat Al-Furqan itu jadi penuh ya Ustaz, jadi penuh dari lantai dasar ataupun sampai lantai atas. Apalagi Al-Furqan ialah masjid yang terbesar di kampus universitas, jadi kita harus bangga dan mari sama-sama kita semarakan jikalau kita sudah bisa berkegiatan. Baik, silakan teman-teman, jikalau ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan dan supaya diskusi lebih jalan, silakan izin bertanya dan sampaikan nama prodinya, nanti saya persilakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, yang pertama sudah ada dari Fadlan Afif Radana dari Bahasa dan Sastra. Silakan, Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Misi Pak, untuk apabila ada pergelaran pernikahan di masjid itu, pendapat Bapak bagaimana Pak? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Iya, oke, terima kasih. Terima Ini kasih, jawab Pak sekarang Tra. langsung atau gimana? Gimana dari Bapak? Baiknya apakah ditampung dulu, Pak? Atau satu-satu? Oh, oke, boleh satu-satu juga lah. Oke, satu-satu. Dari sejak Nabi menikah, begitu ya. Nabi tentunya sebelum jadi Nabi ya. Nabi Muhammad itu menikah atau para sahabat dan tabiin ke sininya. Sebenarnya tidak ada yang menikah di masjid ya. Nggak ada itu, nggak ada petunjuk gitu harus menikahkan di masjid. Nah, menikahkan dia di rumah, di tempat mana di balai begitu, di mana itu begitu. Nah, sekarang itu kita suka mengadakan akad nikah di masjid gitu ya. Atau bahkan juga bukan hanya akad nikah, resepsinya juga ada di masjid. Dimohon kepada ini panitia supaya di mute dulu, unmute ya. Unmute supaya tidak terdengar suara-suara yang akan mengalahkan pendengaran Anda terhadap suara saya ya. Oke, kita lanjutkan. Bahwa pernikahan itu ya sebetulnya ya boleh-boleh saja, makanya sekarang dilaksanakan orang. Gitu. Di Masjidil Haram juga begitu. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu akan diusir. Kalau ada yang akan nikah begitu ya, itu bisa diusir. Tapi karena agak sulit juga kalau orang berkumpul-kumpul bukan waktu sholat itu bisa di lantai berapa gitu, umpamanya di masjid itu atau di bawah, lantai bawah orang ngumpul begitu ternyata sedang menikahkan orang. Nah banyak juga yang terjadi begitu. Tapi kalau di Indonesia memang sudah jadi adat istiadat ya, sudah jadi upacara umum bahwa ini upacara sakral dan membawa ikatan keagamaan yang begitu sakral gitu sehingga menurut orang Indonesia mengadakan pernikahan itu di masjid begitu ya. Nah, tetapi ya itu juga tidak disarankan perintah kita sebenarnya karena boleh di kantor urusan agama begitu ya. Boleh di rumahnya, boleh di mana-mana saja gitu asal jangan di tengah jalan saja ketabrak mobil gitu ya. Ini jadi yang namanya pernikahan itu ya sama awalnya sih sama dengan akad atau akad itu kan transaksi ya, yang transaksi jual beli atau apa saja begitu. Namun karena kesakralannya ini mengikat panjang begitu ya, mengikat sosial, jadi kontrak sosial secara sekaligus spiritual gitu, sehingga tidak boleh melanggar ketentuan tertentu dalam pernikahan itu kalau sudah diikat dengan pernikahan makanya namanya itu ikatan ya, akad itu ikatan ya. Jadi yang namanya akad itu ada akad jual beli, ada akad nikah, ada akad-akad yang lain gitu ya. Ikatan itu artinya mengikat, transaksi itu mengikat ya. Sudah transaksi dilaksanakan maka itu artinya orang tidak lagi boleh melanggar transaksinya itu. Kalau ini dilakukan orang Indonesia memahaminya dan ini kalau seperti ini Indonesia itu beda ya, cara berislam orang Indonesia dengan orang Timur Tengah itu beda sekali. Makanya boleh dikatakan orang Indonesia itu berislam dengan cara Indonesia sendiri. Artinya cara Nusantara ya gitu. Sama Indonesia itu tidak hanya Indonesia yang begini, itu ada Brunei, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina. Pokoknya di Asia Tenggara itu mirip gitu ya. Karena keagamaannya berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa gitu di mereka itu, dan selalu belajar keagamaan itu kepada Jawa dan Sumatera, orang-orang di Nusantara di Asia Tenggara ini begitu. Dulunya. Kalau sekarang sih itu tidak lagi karena sekarang ini belajar agama boleh kemana saja dari seluruh dunia ini begitu ya. Mungkin kepada orang Jawa yang berada di Suriname itu pun bisa gitu ya. Karena ada orang Jawa juga di Suriname ya yang datang dari Pulau Jawa dulu sehingga mereka punya dua kiblat itu yang berada di Suriname. Yang sebagian orang sholatnya menghadap ke ke barat seperti biasanya kita ke Mekah gitu.
karena Suriname itu jauh di benua Amerika, tapi yang lebih dekatnya nah ini sekaligus ya tentang masjid nih. Lebih dekatnya itu menghadap ke arah timur sebetulnya di sana, karena Mekahnya dari sebelah timur lebih dekat daripada ke arah barat. Bertengkarlah tuh orang-orang Suriname, Jawa di sana yang Muslim, yang dulu dibawa oleh para penjajah itu. Dan ketemu dengan saya ada beberapa orang waktu saya kuliah di Damaskus, di Suriah, itu mereka mengatakan gimana menyelesaikannya itu. Bagus saja, saya bilang nggak usah diselesaikan. Nanti juga kalau yang sudah tua-tua nggak ada, maka mereka akan menghadap ke timur juga sholatnya. Saya bilang itu kota Suriname itu tempatnya orang berkiblat dua, jadi negara kiblat lain gitu, dengan dua kiblat. Gitu. Saya mengatakan begitu kepada mereka. Nah, kita kembali lagi kepada pernikahan, ya ini mungkin budaya yang di Suriname pernikahannya hampir sama dengan di Pulau Jawa ya gitu. Jadi Islamnya Islam Jawa, Islam Nusantara gitu. Kayak begitu. Jadi kalau Anda tidak mau disebut Islam Nusantara, jangan berislam di Indonesia gitu. Karena kita tidak pernah berislam seperti orang Arab. Berislam seperti orang Arab itu mengerti agama itu dengan bahasanya sendiri Arab. Kalau orang Indonesia, ya melalui orang-orang tertentu atau melalui penerjemah, melalui apa baru paham tentang Islam gitu ya. Baru para kiainya, melalui para walinya dulu, para ulamanya, dan termasuk amat fleksibel dan segala banyak macamnya yang boleh gitu. Ya seperti pernikahan tadi dilakukanlah di masjid. Saya tidak melihat juga di Damaskus, di Suriah gitu, di Lebanon, di Palestina, di Jordan, di Saudi, di Mesir, itu yang menikahkan di masjid itu saya belum pernah melihatnya begitu ya. Mereka mengadakan akad nikah ya di tempat-tempat selain masjid begitu. Nah di Indonesia ya khusus begitu, ini khas. Jangan juga kita sebut ini tidak boleh dan tidak sah, nggak ada ikatannya bahwa ini tidak boleh atau tidak sah, nggak ada cerita gitu ya. Ada cerita. Jadi itulah cara berislam kita memang sangat karena tidak paksaan, dan Islam ke Indonesia itu tidak dipaksa. Jadi tidak ada unsur paksaan waktu Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara dulu. Kemudian kalau ke tempat lain itu harus seperti di Mekah, harus seperti di Madinah, karena dipaksa juga. Banyaknya kan karena perang, karena politik, dipaksa. Nah sekarang kalau Indonesia mau dipaksa begitu, itu karena politik sebenarnya. Yang saya lihat itu karena politik, unsur-unsur politiknya yang lebih besar. Dan itu banyak sekarang di Indonesia pemaksaan-pemaksaan dari orang-orang tertentu, termasuk memaksa masuk masjid aja itu kan dari Timur Tengah ya. Saya lihat paksa masuk masjid, harus masuk masjid saat pandemi ini begitu. Itu dari sana. Kalau orang-orang kita kan dari dulu itu kalau sholat itu di atas batu, di tanah, di rumput begitu, itu di hutan biasa-biasa saja. Walaupun waktu sholat ada azan segala macam, orang Indonesia begitu, orang Nusantara begitu. Nah, jadi ada budaya sendiri. Bahkan mungkin bukan hanya budaya, kepercayaan juga sama ya. Ada perbedaan-perbedaan. Oke, gitu saja dulu. Barangkali juga kalau tidak puas tanya lagi dah. Boleh. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Menarik. Selanjutnya disilakan pada Hazim Mujahid nih dari Bahasa dan Sastra juga. Saya ingin bertanya. Silakan Hazim. Ya. Jadi secara garis besar ya Pak, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak adalah pengembalian masjid itu sebagai tempat ibadah, tempat untuk bersujud tadi ya, daripada tempat-tempat untuk aktivitas lainnya. Tapi saya sendiri melihat bahwa masjid ini tempat yang strategis Pak untuk pengembangan dakwah Islam itu sendiri. Karena itu saya rasa tidak ada salahnya juga gitu kita berdakwah dan membina umat di masjid. Dan selain masalah tradisi tadi, mungkinnya langsung pernikahan dan sebagainya di masjid ini sebagai tempat yang ikonik gitu Pak. Ikonik sebagai wujud ikon sendiri terkadang
apalagi untuk orang yang umum, untuk orang yang non-muslim, supaya mereka tertarik pada Islam, mereka melihat masjid ini sebagai suatu dari Islam itu, terutama di negeri-negeri yang minoritas mungkin. Di luar sana kan masjid sebagai pengembangan dakwah Islam di tempat-tempat minoritas yang dimana Muslim jarang di situ gitu, dan mereka dibuat tertarik pada masjid. Nah itu gimana pendapat Bapak? Saya ingin bertanya seperti itu. Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Ya, memang kalau di tempat-tempat ya tertentu yang di negerinya tidak bisa melaksanakan berbagai hal termasuk salat ibadah, itu biasanya kita harus melarikan diri ke tempat ibadah yang namanya masjid. Nah itu. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya di tempat-tempat minoritas juga sebetulnya bebas kita melakukan ibadah, bisa di hotelnya sendiri, bisa di mana-mana begitu. Nah, itu ada kebebasan sebenarnya. Walaupun aneh, tapi orang-orang Arab kadang-kadang sholat itu di pinggir jalan begitu, orang begitu ya, kalau di Eropa gitu, yang belum tahu orang Islam bisa jadi begitu, karena masjidnya nggak ada. Nah, tapi kalau ada masjid seperti di Belanda ada masjid, orang-orang juga atau orang Indonesia itu masuk ke masjid. Nah, walaupun masjidnya mungkin ya lebih bagus sih sebetulnya, lebih bagusnya itu karena berbagai mazhab itu bisa masuk, termasuk masjidnya Ahmadiyah paling banyak di Inggris gitu ya. Nah itu orang Indonesia juga masuk saja, biasa, itu tidak masalah. Kalau di Indonesia jadi masalah, aneh gitu ya. Nah ini makanya masjid itu tempat persatuan sebenarnya begitu. Jangan sampai Masjid Ahmadiyah tidak pernah dikunjungi atau sebaliknya dikunjungi oleh mazhab-mazhab yang lain. Bahkan Syiah juga begitu. Walaupun di paham Syiah mungkin ada perbedaan cara melakukan ibadah sholat Jumat dan sebagainya. Nah, masjid itu memang tempat pusatnya ibadah, pusatnya sujud lah. Yang paling penting itu pusatnya sujud. Kalau ada tempat-tempat lain jangan dilarang, memang tidak dilarang. Siapa yang melarang mau mengadakan sesuatu dan berkumpul-kumpul di masjid, ngobrol-ngobrol di masjid, tidur di masjid, bahkan masjid itu tidak boleh ada yang dikunci lah. Karena orang masuk masjid pasti menyebut nama Allah. Nah, kan sebaliknya paling zalim orang, ini paling brutal manusia, itu kalau kunci. Nah, sayang di Indonesia banyak masjid yang dikunci karena takut kehilangan barang-barangnya gitu. Sayang gitu. Untuk saya kalau hilang barang ya biarin saja lah. Toh barang itu bisa beli lagi gitu. Apalagi, nah kalau dalam pikiran saya begitu. Jangan dikunci masjid itu. Karena apa? Kalau dikunci itulah yang paling zalim. Karena ada orang mau masuk di situ nggak bisa. Nah, waman azlamu, nah begitu. Mimman mana'a masajid Allah. Orang yang paling zalim adalah orang yang melarang orang masuk masjid Allah. Ayuzkara fiha, padahal mereka akan menyebut namanya, nama Allah. Kalau ke masjid kan pasti menyebut nama Allah tuh. Bismillahi gitu ya. Dengan nama Allah itu sudah mulai. Allahumma ftahli abwaaba rahmati, kalau yang berdoa begitu. Dan ada anjuran berdoa atau masuk masjid. Nanti di masjidnya Allahu Akbar salat gitu ya. Allahu Akbar salat. Itu begitu. Dan sudah gitu mau istirahat, mau tidur juga begitu. Nah, istirahat juga memang biasa. Kemudian di tempat masjid itu istirahat, saya juga di mana-mana itu kalau ada masjid sih ke masjid, karena saya orang dari kecil saya akrab dengan masjid gitu ya. Ini ada orang-orang tua yang anak-anak tidak boleh masuk masjid begitu karena takut ngompol, kotor-kotoran, ribut-ribut di masjid. Nggak apa-apa sebenarnya begitu. Untuk mendekatkan diri ke masjid itu biarlah anak-anak itu, karena nanti mereka akan cinta masjid. Mereka lari-lari ya biar saja, memang anak-anak begitu. Yang dilarang. Dan ada sementara kelompok orang-orang tua gitu yang melarangnya. Itu nanti anak-anak yang antipati tidak mau. Ngapain masuk masjid dilarang begitu. Ya kalau anak ngompol ya biarin saja. Nanti dibersihkan saja, itu kan gampang. Di zaman Nabi juga ada orang ngompol di masjid. Yang tidak tahu masjid itu, kemudian di masjid karena tertutup itu di pojoknya gitu.
terus dia buang air kecil gitu. Itu ada pada zaman Nabi. Kemudian mau dipukuli orang, para sahabatnya jangan. Saya bilang, mereka itu kata Nabi itu jangan. Itu dia tidak tahu. Karena kalau tahu dia itu di sini tempat sujud mungkin kan. Kalau itu tidak tahu juga apa sujud begitu, kayaknya harus dikasih tahu. Bukan harus dibunuh atau dipukuli, enggak. Malah janganlah di masjid itu orang memukuli orang. Nah di masjid kita di Indonesia itu, umumnya di Indonesia, masjid tempat pencurian itu gawat sekali gitu. Tempatnya seolahnya paling gawat, paling banyak pencuri itu di masjid gitu. Curi sepatu, curi HP, curi uang, dompet, segala macam yang disimpan, ditinggalkan, tas. Nah, makanya sebenarnya bukan pencurinya mungkin yang harus hati-hati sekarang itu. Orang yang masuk masjidnya, karena di masjid itu walaupun orang tampaknya salat, tetapi hatinya dan perlakuannya, dan kalau ditangkap itu pasti orang Islam sih. Nggak ada yang berani orang non-Muslim masuk masjid di zaman di Indonesia itu ya, kalau tidak izin, kayaknya begitu. Tapi banyak yang diizinkan orang-orang non-Muslim itu ya, masuk masjid lihat-lihat kayak apa. Bertahun-tahun saya ceramah tiap hari di Masjid Al-Furqan. Itu seringkali orang-orang tamu UPI itu, mungkin kalian para mahasiswa baru ini belum ada yang belum tahu juga kayak apa Masjid Al-Furqan ya. Kayak apa. Tapi mudah-mudahan ada yang nanti akan tahu lah. Sebab setelah lulus ternyata masih harus terus di kampung begitu. Bisa jadi begitu kalian ini ya. Nah ini Masjid Al-Furqan itu ada 4 lantai lah gitu. Nah, 4 lantai, kemudian ada lantai di bawah, biasa tempat di koridor-koridor itu tempat para mahasiswa begitu main-main, tempat duduk-duduk, bahkan mungkin pacaran. Itu lebih baik sebenarnya daripada di tempat-tempat gelap. Itu di masjid itu kan santun begitu. Terbuka, kelihatan orang, segala macam. Nah, ini di bawah itu. Kemudian lantai utama tempat ibadah ya, gitu. Nah, kalau ada tempat ini masjid ini seperti apa gitu ya. Memang jadi ikon di UPI saja itu Masjid Al-Furqan itu ikonik gitu ya. Jadi simbolnya UPI religius itu ya masjid. Itu ITB punya masjid enggak. ITB yang begitu besar kampusnya yang terkenal di Indonesia gitu, yang di dunia terkenal juga, itu enggak punya masjid. Walaupun ada Masjid Salman, disebut Masjid Salman ITB itu di luar. Itu milik yayasan, sebuah yayasan. Tidak seperti UPI. UPI ini punya masjid di dalam kampus. Dari dulu itu para mahasiswa aktif di dalam kampus. Nah, kalau ITB itu yang aktif kebanyakan yang di zaman saya hidup gitu ya. Saya mahasiswa maksud saya. Itu orang IKIP Bandung yang pergi ke sana dan membina bersama-sama di sana gitu. Karena di luar kampus. Kampus walaupun berdekatan lah kampus, kehalangan jalan saja, jalan Ganesha itu yang menghalanginya. Tapi masuk kampus itu kan bisa dari depan masjid, dari pinggir masjid ITB-nya itu. Masjid Salman maksud saya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Unpad lah sudah punya gitu ya, atau di tempat-tempat lain nanti. Atau Masjid Unpad itu dulunya yang dibuat dari kelas dibuat masjid sehingga belok-belok gitu ya, arah kiblatnya nggak jelas kalau kampus utamanya di Pati Ukur. Kalau di UPI di Bandung gitu ya. Sekarang itu di ITB di UI di mana sudah mulai setelah lihat UPI ada punya masjid kampus sendiri, maka UI pun di Depok punya masjid kampus sendiri. Gitu. Tapi baru itu masih tuaan Masjid Al-Furqan. Nah ini ikon, jadi ikon, jadi betul sih itu simbol lah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu tidak jadi tempat ibadah, tempat menyampaikan, tempat bicara, tempat berdiskusi, tempat. Nah ini Al-Furqan itu tempat yang paling pertama kali untuk kampus di
menjadi contoh di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Karena di Timur Tengah itu nggak ada orang membina mahasiswa di dalam masjid, atau sekarang tidak di luar masjid juga tetap saja namanya tutorial masjid itu ya. Nah ini seperti ini tuh nggak ada di tempat lain. Kita diskusi seperti ini nggak ada itu. Di Timur Tengah nggak ada. Boleh buktikan. Mereka walaupun belajarnya tentang keagamaan segala macam tetap aja di kelas. Di kelas-kelas yang luar dari masjid gitu. Nah, itu bedanya masjid kampus UPI yang kampusnya religius itu beda dengan kampus-kampus yang lain. Tetapi untuk belajar yang lain itu tidak harus di dalam kampus, dalam masjid lah gitu. Tapi tempat-tempat untuk ibadah tetap ke masjid. Nah, bahkan mungkin juga ada yang tidak ke masjid karena terlalu mepet waktu, terlalu jauh, itu ya boleh-boleh saja lah. Nah, kayaknya apa ya? Nah, lambang Islam. Saya yang ikonik itu sebenarnya lambang ya. Lambang atau simbol. Simbol Islam itu kan banyak yang menggambarkan dengan bulan sabit gitu. Sebetulnya itu simbol dari mana itu awalnya? Ini kan simbol Arab sebenarnya yang namanya bulan sabit. Hijau, awalnya hijau ya. Itu menggambarkan jazirah Arab, bukan Islam. Nah, kayak sekarang kok jadi Islam gitu ya. Ada yang melambangkan Islam dengan masjid gak gitu ya. Nah, kalau dengan masjid banyak yang pakai kubah gitu ya. Masjidnya itu lambang masjid itu kubah. Kubah ya. Kubah itu ya tembok yang di atas masjid itu yang berbentuk bulat begitu, bulat apa namanya? kerucut apa bulat yang kemudian ada tajam yang menghadap ke langit gitu. Itu sebetulnya bukan lambang Islam juga. Itu yang menggunakan hal itu gereja yang paling dulu gitu. Bahkan sinagog yang lebih dulu, yang tua. Dan itu di daerah-daerah, awalnya hanya di daerah 4 musim. Yaitu musim itu ya di Yerusalem gitu ya. Di wilayah Palestina gitu. Di Lebanon, Suriah gitu, itu tempat musim di situ. Dan bangunan-bangunan memang dari sejak dulu menggunakan bentuk kubah itu. Nah kalau masjid tidak sebenarnya, apalagi masjid di Nusantara dulu enggak, di masjid di Indonesia itu enggak diperlukan kubah kuat pakai tembok semen begitu, enggak diperlukan dulu itu. Makanya masjid-masjid dulu ya pada awal-awal Islam sampai sebelum kita merdeka, nah makanya sekarang ya seperti Masjid Al-Furqan itu tidak berkubah. Masjid Salman tidak berkubah, ada banyak masjid tidak berkubah. Nah, yang tidak berkubah itu apa? Ya itu Masjid Nusantara, masjid kita. Ya, masjid para wali juga tidak. Malahan disebutnya hanya masjid genting. Ada kemudian diberi tanda ke atas nyuncung gitu, nyuncung itu apa namanya? Lurus gitu, apa tajam ke atas. Itu paling-paling begitu. Makanya disebut kalau di daerah Jawa itu balai nyuncung, jadi balai yang punya arah yang tajam ke atas gitu. Balai nyuncung namanya. Mungkin juga hanya seperti lambangnya Jawa Barat itu ada seperti sate ke atas gitu ya, walaupun itu buatan Belanda juga. Tapi ada nyuncungnya, ada ke atas itu tajam ke atas. Nah ini, tapi itu lambang sekarang ini katanya lambang berdoa gitu, lambang berdoa. Nah karena itu lambangnya ikon masjid itu tidak harus bentuk apa namanya kubah itu, karena dan jangan juga mengatakan ini ada orang Islam mengatakan bahwa wah kok orang Kristen ikut-ikutan Islam gitu pakai kubah, siapa dulu yang lebih dulu itu yang harus kita tahu ya, harus kita tahu itu siapa dulu, mereka lebih dahulu gitu. Dari orang Yahudi dan orang Nasrani yang membuat begitu, bukan orang Islam. Bahkan mungkin masuk masjid harus pakai dibuka sepatu juga. Itu kan di zaman Nabi tidak begitu, semuanya pakai sepatu, pakai kasut, apa orang tidak pakai sendal juga, tidak pakai alas kaki juga masuk masjid di zaman Nabi. Makanya ada yang buang air seni di masjid itu begitu, karena memang sama aja lantai tanpa harus membuka masuk masjid
tanpa harus membuka sepatu atau alas kaki gitu. Nah, yang pertama kali membuka alas kaki itu sebetulnya ya ibadah-ibadah tertentu di gereja dan sinagog. Sinagog itu masjidnya orang Yahudi lah. Itu untuk tempat-tempat tertentu gitu. Tapi pada umumnya sekarang itu mereka bersepatu, bahkan di tempat ibadah mereka ada bangkunya, ada kursinya begitu. Dan termasuk mimbar juga sebenarnya mimbar. Mimbar itu kan sebelum jadi ada di masjid itu di tempat mereka sudah ada mimbar. Tempat memang tempat nggak bicara lah gitu. Walaupun namanya bukan mimbar seperti zaman Nabi. Ini mimbar kan bahasa Arab begitu ya. Jadi disebut altar gitu. Nah, altar itu kan mirip-mirip saja dengan masjid orang berada di masjid di depannya gitu yang disebut mihrab. Nah ini begitulah ya saudara siapa itu tadi Mujahid. Ya siapa lagi yang lain masih ada waktu kita? Masih ada Pak sekali lagi. Terima kasih Pak jawabannya. Oke, karena terbatas waktu juga teman-teman, jadi kita batasi untuk sesi tanya jawab. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya tadi juga udah 2 penanya dari Bahasa Sastra Indonesia. Mungkin kita beri kesempatan dari fakultas lain terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya untuk Ridwan Zamroni sama Rifki Zainal ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa berkembang lagi untuk sesi tanya jawabnya. Soalnya ini ada pertanyaan Pak dari Dito Christopher Immanuel dari IKOR. Ya mohon maaf izin nanyanya di room chat ya karena tidak bisa mic katanya. Mohon maaf Pak, saya bertanya via chat. Tadi kan disinggung dengan pencurian di masjid. Saya sendiri dan mungkin sebagian teman-teman pernah merasakan kehilangan sandal di masjid. Menurut Bapak menanggapi hal tersebut bagaimana Pak? Dan bagi kita sendiri, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Terima kasih Pak. Begitu Pak pertanyaannya, silakan. Ya, kalau apa yang harus kita lakukan di masjid ya hati-hatilah. Hati-hati, jangan sembarangan menyimpan atau ditinggalkan barang-barang kita di luar masjid atau bahkan siaplah kalau ke masjid itu bawa barang sendiri di tempat yang bersih, barangkali bawa kantong, bawa kresek, bawa apa, begitu itu lebih bagus. Saya dengan cara apapun saya juga pernah saya kan orang di masjid, selama saya mahasiswa itu di masjid, itu sudah menangkap banyak orang yang mencuri, sudah biasa itu. Mencuri sepatu terutama dan tas gitu ya, sepatu, tas, dompet gitu ya. Di masjid itu biasa begitu. Tapi saya sampai sekarang mengatakan kok masjid begitu tidak nyamannya hidup apa orang beribadah orang itu. Nah ini salah siapa sih sebenarnya? Nah saya teringat kemarin itu ada yang bunuh diri di Lebanon ya. Di Lebanon dia bunuh diri. Kalau di Lebanon kalau orang bunuh diri katanya kafir. Nah kemudian dia setelah bunuh diri itu, sebelum bunuh diri dia nulis di sebuah kertas ya, sekali lagi kertas, ana mush kafir, itu bahasa Lebanon ya. Saya tidak kafir. Basil jo kafir, tapi katanya lapar itu adalah kafir. Nah itu jadi gitu ya. Ngomongnya begitu, itu terlalu dor, dia tembakan senjatanya di jidat dia di sebuah restoran. Ini pada masa sekarang ini masa pandemi ini, karena lockdown begitu nggak bisa cari uang itu, kemudian jadi yang kafir itu adalah fakir, gitu ya. Miskin gitu ya. Miskin itu jadi kafir. Nah ini dari peristiwa ini adalah fakru ayakuna kufron. Nabi juga mengatakan begitu. Kefakiran itu yang menjadi kufur, yang jadi tidak islami, jadi pencuri, jadi apa itu karena kefakiran. Karena kalau mencari kekayaan kayaknya tidak akan kaya itu dari mencuri sepatu. Nah, karena hanya sekali-kali aja jadi kekafiran itu yang muncul. Kadal fakru ayakuna kufran. Nabi mengatakan ya hampir saja kafir itu terjadi karena kekufuran gitu, karena kemiskinan. Nah ini yang harus menjadi solusi dalam masyarakat kita Indonesia, masyarakat Muslim.
masyarakat muslim itu harus jadi solusi. Sebenarnya itu apa? Gimana caranya memakmurkan bangsa supaya tidak begitu gitu. Karena kalau makmur tidak akan ada yang mencuri gitu. Kalau orangnya kemudian orang muslim baik-baik, ya tidak akan ada yang murtad gitu. Tidak akan ada yang ada, apalagi murtadnya itu kebanyakan karena harta benda juga. Ada yang tidak bisa makan, murtad juga, pindahlah dari agama gitu. Kemudian orang agama lain memberikan makan, ya itu wajar-wajar saja mereka berlindung kepada yang memberi makan atau memberi kesehatan. Basil marad kafirnya. Ini ada lagunya itu banyak panjang sebetulnya. Ada lagu yang selalu dengan Timur Tengah itu tentang kafir. Ana mus kafir, aku tidak kafir gitu ya. Walakin jo kafir, kelaparan kafir. Walakin fuur kafir. Basil fuur kafir katanya. Itu kekafiran itu jadi karena kemiskinan. Basil marad kafir. Sakit juga membuat miskin orang. Membuat kafir orang. Karena bisa pindah agama juga. Banyak yang terjadi di rumah sakit non muslim gitu terjadi. Orang muslim tidak bisa berobat dan sampai sejahtera gitu di rumah sakit Islam. Bahkan wah repotlah di rumah sakit Islam, salah macam. Udah masuklah rumah sakit non Islam sehat gitu. Itu basil, bahasa orang Lebanon tadi, basil marad kafir. Sakit itu bisa buat kafir juga. Nah itu kemudian ada kafir, nggak ada yang di lagu itu disebutkannya. Nah itu yang bunuh diri itu terinspirasi oleh lagu itu berapa tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu ya adanya. Ini jadi harus ada solusi lah itu. Solusi kita umat Islam belum bisa memberikan solusi apa yang di dalam masjid ini untuk mensejahterakan umat. Padahal ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada apa, tapi tidak pernah bisa berdaya ini. Karena apa ya? Karena lebih banyaknya yang keterbalikannya, ketergantungan juga kepada orang memberi, kemudian kepada yang namanya memberi itu sedikit, banyak orang yang ya sedikit sekali yang memberi dibandingkan yang memintanya, begitu. Sehingga terjadilah kemiskinan, kemelaratan itu terjadi terus-menerus di kalangan kaum muslimin. Kemudian pendidikan juga membuat juga kemiskinan, fakiran gitu ya. Kemudian pencurian, kejahatan akhirnya kalau sudah miskin, lapar, perut jahat lah gitu. Berbuat jahat. Yang gampang saja buat jahatnya ya untuk sekedar itu pasti di masjid lah lebih mudah gitu. Karena orang lengah di situ. Nah tapi masjidnya jadi tercemar juga. Masjidnya tercemar. Kok masjid itu tempat pencurian? Nah itu tercemar itu namanya. Tercemar. Ya kalau begitu gimana caranya? Nah masjid harus hati-hati menjaganya yang benar gitu ya. Di Masjid Al-Furqan UPI juga begitu. Walaupun sudah ada yang jaga tetap agak sulit itu. Karena masih ada jamaah-jamaah yang nggak mau menitipkan sepatunya di tempat karena tidak sabar, ingin cepat keluar, cepat masuk gitu, nggak sabar, simpen aja di pintu, depan pintu atau di mana hilang, biasa tuh hilang. Nah hilang. Saya mencoba, beberapa kali saya mencoba. Saya pisahkan itu namanya sepatu yang kanan dengan yang kiri gitu. Ya untuk beberapa kali itu tidak pernah ada yang curi, walaupun sepatunya bagus. Karena cuma sebelah, ternyata nggak mau yang ambil sebelah gitu. Tapi satu saat hilang, lega saya coba begitu. Kenapa hilang? Oh ini pasti dilihat orang. Jadi waktu masuk masjid itu ada mata pencuri seperti CCTV barangkali. Jangan-jangan orang yang lihat di CCTV-nya sendiri yang curi gitu ya. Nah ini keren di CCTV bisa, oh dia menyimpan sepatunya satu di sebelah utara, satu di sebelah selatan gitu. Nah ini kemudian hilang juga walaupun terpisah jauh. Nah, saya pernah melakukan gitu ya. Tapi ya itulah problem kita di umat Islam. So di gereja itu nggak ada yang hilang sepatu karena sepatunya dibawa ke masuk, dipakai gitu.
Kalau dipakai nggak ada yang mau curi sepatu karena dipakai gitu. Nah, gimana kalau di masjid dipakai juga gitu ya? Itu bagus itu kalau solusi gitu. Pakai sepatu ke masjid. Lalu di mana nyimpannya? Masjidnya kotor. Nah, itu dulu zaman Nabi kok bisa begitu? Nah, gimana caranya? Ya, wallahualam. Nah, kita harus adakan solusi itu sebaik-baiknya. Nah, dan solusi itu harus banyak ya. Solusi itu harus banyak. Ini coba terus. Padahal kita sudah 1.500 tahun ini umat Islam. Tapi kenapa masih ada begitu? Nah, bagaimana caranya solusi menurut ajaran Nabi? Ini lebih repot lagi kalau menurut ajaran Nabi. Kalau ada yang kehilangan, doakan saja supaya tidak ketemu. Aduh, itu kan bagi kita kan apa itu? Kalau Rasulullah mengatakan begitu. Jangan mencari-cari barang di masjid gitu. Itu kan parah bagi kita. Nah, ini maknanya apa? Kita harus cari solusi maknanya juga. Makna Nabi mengatakan begitu itu apa? Sampai sekarang saya belum bisa menemukannya itu. Bahwa kalau ada orang mencari-cari barang kehilangannya di masjid itu, kemudian solusinya begitu gitu ya. Solusinya atau didoakannya jadi tidak ketemu gitu. Nah, ini belum. Ya, menurut saya itu kita solusinya adalah kesejahteraan manusia, umat itu sejahtera umat. Kalau udah sejahtera nggak ada yang mencuri, nggak ada yang curi. Di Mekah saja, di Madinah itu sering kecurian hilang, itu sering banyak yang hilang itu. Banyak. Kalau hitungan jari kan dikit ya namanya hitungan jari. Kalau lebih dari 10 kan jadi banyak. Walaupun mestinya gede gitu ya, tapi ada lah yang hilang itu ada. Mungkin kalau di masjid itu ya, di Masjid Nabawi itu biasanya orang ada kesombongan, ada dosa, ada itu, ada ini gitu ya. Saya pernah kehilangan di Masjidil Haram itu sebuah payung. Payung saja, kalau musim panas saya pakai payung. Waktu musim haji itu orang banyak juga kehilangan payung, kehilangan sendal, kayak apa. Tapi payung saya ini tidak hilang-hilang. Alhamdulillah saya bilang tidak hilang-hilang ini. Saya pakai, saya kasih tanda ini. Untuk kenang-kenangan di Indonesia nanti. Gitu. Kalau saya sudah pulang ke Indonesia. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa, saya masih tinggal di sana. Saya tuh begitu tuh berkata itu kata Allah berarti pasti ini sombong bener ini manusia kayak begitu gitu, ingin payung aja mau jadi kenangan begitu. Akhirnya hilang, payungnya hilang. Baru istighfar saya, astagfirullahaladzim, kenapa saya harus terikat dengan barang yang seperti itu? Ya udah hilang, gak usah. Nah, gitu. Pernah hilang kamera lagi. Dulu kan tidak ada HP, ada kamera untuk foto-foto. Bisa sama juga, karena saya sombong. Itu sombongnya nggak kelihatan, tapi hati kita gitu ya. Aduh, saya punya banyak foto gitu di sini ini. Kalau jadi di Indonesia nanti akan jadi kenangan yang luar biasa. Itu sombong sebenarnya gitu. Dihilangkan saja kameranya. Kalau dulu kamera itu kan ada harus ada dengan film-filmnya gitu ya. Nah itu juga hilang semua. Hilangnya itu apa? Padahal saya simpannya itu ya di dekat sholat, waktu sholat gitu. Tapi ya namanya hilang aja. Nggak bisa dicari lagi kalau di Masjidil Haram ya. Masih begitu besar. Nah, tapi saya ingat kepada itu. Jangan nanya lah, nanti didoakan tidak bagus malahan oleh orang-orang. Seperti Rasulullah juga tidak mengizinkan untuk ditemukan kalau sudah di masjid hilang gitu. Nah ini pengalaman saya. Bahkan pernah saya hilang juga di masjid yang lain gitu ya. Di Yerusalem, di masjid besarnya Amman di Jordan, di Amman gitu. Amman itu ibu kota Jordan ya. Di situ barang orang lain yang saya bawa akan saya jahit, itu bahan-bahan pakaian gitu, bahan-bahan baju akan saya jahit gitu, akan dijahit orang, saya akan antarkan, lewat masjid dulu sholat zuhur gitu, hilang juga. Itu hilangnya dekat kita, waktu saya sujud hilang. Nah ini bilang itu biasa gitu, sampai saya harus minta maaf gitu ya kepada orang yang punyanya.
karena kehilangan itu. Nah, saya juga punya pengalaman hilang tuh banyak sekali. Tapi saya juga sampai sekarang belum punya solusi apa yang sebaiknya ini untuk menyelesaikan masjid itu. Kecuali kalau memang semua umat itu sejahtera dan tidak mau mencuri lagi, itu yang paling bagus. Hanya itu. Kalau orang kaya nggak mau mencuri, apalagi cuma cari sepatu bekas orang. Orang kaya-kaya itu sepatu baru jadi sama dengan orang lain aja nggak mau. Apalagi bekas ya, gitu ya, enggak. Nah, atau tempat penyimpanan yang benar-benar gitu yang terjadi seperti ada pada masjid-masjid tertentu ya di Eropa begitu, masuk masjid ada loker seperti lokernya di di hotel atau di tempat pemandian kolam renang. Masuk, bawa kuncinya sendiri, nanti pulang kuncinya buka lagi di lokernya itu. Nah, yang begitu. Walaupun masjidnya besar gitu ya, perbanyaklah itu, barangkali begitu. Perbanyak begitu, tapi masjid kita kan enggak begitu. Masjid kita banyaknya enggak begitu. Makanya saya sarankan Masjid Al-Furqan itu juga perbanyak, Masjid UPI itu. Perbanyaklah untuk mahasiswa itu loker-loker gitu di lantai bawah itu loker aja sudahlah, semua sekelilingnya loker semua dan mudah dijangkau orang dan cepat bisa ngambil dan pergi gitu. Nah, karena kebanyakan orang tuh kan terlalu ingin cepat dari keluar masuk masjid itu inginnya cepat sekali. Nah, saya pikir itu ya mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa berdialog dan boleh bertanya kepada saya begitu. Dalam dialog-dialog yang tidak pada masa pandemi seperti ini, ya mudah-mudahan begitu. Kita berdoa semua untuk kita bisa selesai dari problem pandemi kita sekarang ini dan umat kita menjadi umat yang bahagia, sejahtera, kaya raya dan kebahagiaan itu sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Zaman yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Andis atas waktu dan kesempatannya telah berbagi sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil manfaatnya dan menjadi ilmu baru bagi kita. Baik, teman-teman semua, terima kasih telah hadir di rangkaian pekan yang 2 kali ini. Saya boleh tinggalkan ya? Penghujung acara. Iya Pak? Saya boleh live ya? Oh iya, boleh Pak, mangga. Terima kasih banyak ya Pak, udah sempat hadir. Ya. Mangga Pak, silakan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, teman-teman, bahwasannya masjid ya, selaku ikonik bagi kita semua, mangga bisa kita makmurkan, mangga bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Kalau tadi disinggung tentang Al-Furqan gitu ya, jadi saya sendiri juga ingat gitu ya, gimana nyamannya, gimana ademnya di Al-Furqan. Mungkin teman-teman pengurus lain juga rasakan gitu ya, dimana koridornya itu nyaman untuk kita kerjain tugas, dimana lantai utamanya yang adem dan nyaman bagi kita untuk beribadah, dan lantai 3 dan 4-nya itu cukup estetik ya. Kalau teman-teman penasaran, mungkin semoga kita bisa segera ya diselesaikan dalam pandemi ini dan bisa beraktivitas kembali di kampus maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu di lingkup UPI, Al-Furqan ataupun kegiatan-kegiatan di masjid-masjid lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak tutur kata yang salah atau kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pekanan duha kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Semoga apa yang kita ikrarkan di jargon tutorial ya, cerdas, ikhlas, istiqomah, itu senantiasa implementasi dan kita realisasikan. Cerdas dalam artian kita selalu menuntut ilmu agama, ikhlas dalam menjalankan kegiatan tutorial ini semata-mata tidak hanya menggugurkan kewajiban atau
melakukan presensi dan istiqomah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih banyak. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk mengisi presensi out-nya terlebih dahulu, dan bagi teman-teman yang sudah mengisi presensi dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih ya Pak Kang. Siap, Kang. Jazakallah, Kang. Siap, sami-sami. Turun, Kang.